Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah bina'matihi tatimmu shalihat wa birahmatihi tukammilul hasanat wa bitajalliyatihi tudhhirul kainat wa usalli wa usallimu ala khairil mahluqat sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Kesempatan ini kita akan mengkaji bersama tentang tema sentral kajian tasawuf atau tema pokok kajian tasawuf ya. Kalau kita membahas pembahasan tentang tasawuf, maka di dalam kitab Hilyatul Awliya Abu Nu'aim Al-Asbahani menjelaskan bahwa ada 4 yang menjadi tema pokok di dalam kajian tasawuf itu. Yang pertama, ma'rifatullah ta'ala wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenal Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat-sifat Allah, dan mengenal af'al Allah. Yang kedua, ma'rifatun nufus atau ma'rifatun nafsi wa syururiha wa dawa'iha. Mengenal nafsu, mengenal buruk-buruknya nafsu, dan mengenal pengobatannya. Yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu wasawisil adu wa makaidihi wa mudallihi. Mengenal was-was setan, tipu daya setan, mengenal jerat-jerat setan dan teknik penyesatan yang dilakukan oleh setan. Yang ketiga. Yang keempat, ma'rifatud dunya. Ma'rifatud dunya wa ghururiha wa taftinatiha wa talwiniha. Mengenal dunia, mengenal fitnah-fitnahnya, mengenal juga ragam dari dunia. Jadi ada 4 yang orang itu harus mengenal, harus makrifat. Bila orang itu kepingin mengerti tasawuf, yang pertama ngerti tentang Allah, yang kedua ngerti tentang nafsu, yang ketiga ngerti tentang tipu daya setan, yang keempat ngerti tentang hakikat dunia. Itu harus benar semua konsepnya. Jadi pemahamannya harus benar. Kalau orang benar kepingin mengerti tentang persoalan tasawuf. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita sama-sama memahami bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dari hal yang memang harus diketahui dalam agama ini adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini tentu bertingkat maknanya. Ma'rifatullah dalam artian puncak tasawuf itu tentu tidak mungkin untuk kita capai dalam makom yang masih pemula. Ma'rifatullah di sini dalam makna akidah, mengenal Allah. Allah di dalam
tasawuf mengenal Allah itu harus dalam akidah salafiyah as-salimah, sebagaimana dikatakan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq. Di bab pertama beliau mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti thariqah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau menapaki jalan tasawuf wajib berakidah salafiyah as-salimah. Akidah salafiyah salimah, akidah salafiyah yang selamat itu yang mana? Akidah salafiyah as-salimah itulah yang sekarang disebut dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Sebagaimana Al-Haythami, beliau mengatakan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam argumen-argumen kalamnya, beliau tidak pernah menyusun ajaran baru di dalam persoalan kalam. Yang dilakukan oleh Imam Asy'ari hanyalah memberikan argumen penguatan terhadap keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi yang dikuatkan oleh Imam Asy'ari adalah keyakinan Rasulullah, atau yang sekarang kita sebut keyakinan salafuna as-salih, salafus salih. Sehingga inilah yang harus menjadi pedoman. Allah di dalam pemahaman orang tasawuf itu yang seperti apa? Yang seperti dijelaskan oleh Imam Dasuki dalam bait-bait Aqidatul Awam, di mana Imam Dasuki memang sudah menjelaskan bahwa beliau mimpi ketemu Rasulullah dan kemudian mengajarkan bait-bait syair Abdahu Bismillahirrahmanirrahim ila akhir itu, yang di situ menjelaskan tentang akidah yang harus diyakini oleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dirumuskanlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ma'rifatullah dengan sifat 20, ya, sifat 20. Sifat 20 yang 13 itu yang utama, yang 7 tambahan. Nah, kalau orang-orang zaman dulu, zaman saya dan orang-orang yang sebelum saya, itu sudah paham sifat 20. Karena kita biasanya kalau nunggu imam sholat selesai adzan, itu kita selalu ujian. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu loh Pak, batasannya Tuhan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang sufi ditanya Allah itu yang mana, itu sudah selesai. Allah itu yang punya sifat 20. Yang punya sifat 20 itu Allah. Selain Allah tidak punya sifat 20, ya. Sifat 20 itu yang utama 13. 13
13 ini dibagi menjadi 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Ini jenengan kalau mau belajar tasawuf ini harus ngerti dulu, supaya nanti kalau mengarahkan hati fokus ke Allah, Allahnya bener, bukan Allah yang macam-macam. Itu loh ya. Jadi harus ngerti Gusti Allahnya dulu, biar tidak terus Gusti Allahnya jadi macam-macam di batinnya, biar tidak mudah dibelokkan oleh keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Maka Allah yang dimaksud yang punya sifat 4 ini, kategori 4 ini, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Apa sifat nafsiyah? Wujud. Apa sifat salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Nah itu. Apa sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Apa sifat maknawiyah? Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. 7. Jadi ma'ani maknawiyah sama, cuma nanti ditambahi kalau orang Indonesia maha gitu ya. Sekarang sifat nafsiyah. Apa sih yang dimaksud sifat nafsiyah? Orang Yunani itu dulu, filosofi Yunani itu bingung Pak. Sebenarnya alam ini tercipta dari ada atau dari tidak ada, itu bingung. Ada yang ngomong ya ini awalnya tidak ada terus ada, ada yang enggak, sudah ada baru kemudian ada, itu bingung. Creatio ex nihilo atau creatio ex concreto, ada 2 pendapat. Lah di dalam akidah kita ada itu Allah, wujud itu sifat dirinya Allah, ada itu Allah ya. Jadi ada itu Allah, ada itu Allah. Berarti selain Allah tidak ada. Bapak ini ada atau tidak ada? Ibu ada atau tidak ada? Loh ada gini loh Pak, kok bilang gak ada? Loh kalau gitu tak tanya, ada itu apa? Secara hakikat apa sih ada itu? Yes, karena kita kejar-kejaran sama Isya, tak beritahu aja. Ada itu tidak pernah tidak ada. Ada itu tidak pernah tidak ada. Dulu sejak zaman azali ada, sekarang ada, selamanya ada. Itu baru ada. Kalau dulu tidak ada, sekarang ada, aslinya nggak ada itu. Atau sekarang ada tapi nanti bakal nggak ada, itu namanya nggak ada. Berarti bapak ibu ada atau nggak ada? Secara hakikat nggak ada, nggak ada. Coba sebutkan ke saya selain Allah yang dari zaman azali ada, sekarang ada, selamanya ada, itu siapa? Selain Allah ada atau tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu ada itu siapa? Ya Allah. Karena selain Allah diadakan, namanya maujudat, yang wujud Allah. Selain Allah maujudat, diadakan. Yang mengadakan siapa? Ya yang ada, yang maha ada.
lah yaitu Allah wujud. Maka kalau orang tidak percaya Allah ada, itu bodohnya orang bodoh. Wong yang dulu ada menjadi ada, dia percaya kok. Lah terus kalau sekarang dulunya nggak ada, sekarang ada, yang mengadakan siapa? Loh, yang mengadakan itu harus ada, tidak boleh tidak ada, tidak mungkin tidak ada bisa membuat menjadi ada, tidak mungkin. Loh, ada itu Allah, karena itu terus disifatilah Allah itu wujud. Jangan harus yakin itu. Kalau tidak yakin pasti error cara berpikirnya. Pak, tidak usah dengan 20 sifat. Tuhan selain Allah itu dengan satu sifat ini aja udah rontok. Ayo, Tuhan siapa yang dari dulu ada sampai sekarang ada, selamanya ada? Wah, ada Tuhan, dulunya nggak ada, terus ibunya hamil terus lahir. Loh, ya apa sih? Wong Tuhan kok pernah nggak ada? Ayo, nggak mungkin. Oh, yang sekarang dipertuhankan itu semuanya udah nggak ada. Tinggal ceritanya, loh nggak ada yang disebut Tuhan. Tuhan itu tidak boleh tidak ada. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adanya Allah, ini akidahnya orang sufi, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Adanya Allah, sejak Allah ada sampai segala sesuatu itu ada, tidak berubah. Allah saat ini ada seperti adanya Allah sebelum segala sesuatu ada. Dan adanya Allah tidak boleh dikaitkan dengan tempat, arah, jarak, waktu. Tidak boleh. Allah harus terbebas dari itu. Allah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu Allah. Maka kalau ada orang mengatakan Allah itu ada di atas arsy, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Udah pasti bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang ngomong begini ini. Terus kalau Allah sekarang di atas arsy, yang di bawah arsy siapa Tuhannya? Oh ya apa? Loh, terus kalau misalnya bumi ini bulat, bumi bulat, yang di kutub utara atas itu sana Pak, yang katanya kutub selatan atas itu bawah. Lah terus kan berarti atas bagi orang kutub utara itu adalah bawah bagi orang kutub selatan. Lah terus yang benar-benar atas yang mana? Kalau bapak saya cabut dari dunia ini terus tak lepaskan di angkasa, terus saya tanya atas mana? Ayo rak mumet. Maka ngomong atas itu lucu ya, Gusti Allah itu ada di atas arsy. Loh, soalnya dulu waktu Allah itu waktu Nabi Muhammad Mi'raj itu nembus langit 7, terus di atas arsy Sidratul Muntaha, terus benar-benar di atas. Kalau kamu meyakini itu sebagai tempat Allah, kenapa kamu tidak nyembah Bukit Tursina saja? Karena waktu Nabi Musa ngajak ketemu Gusti Allah, Allah ngajak ketemunya di Bukit Tursina. Kenapa kamu tidak ngomong Allah di Bukit Tursina? Suka-suka Allah mau ngajak ketemu Nabi Musa di Bukit Tursina, mau ngajak ketemu Rasulullah di arsy, terserah Gusti Allah. Gusti Allahnya tidak berubah. Cuma Gusti Allah menempatkan orang itu sesuai makomnya. Kalau Nabi Musa cukup Bukit Tursina, tapi kalau yang spesial ini tidak bisa kalau tidak dibawa ke tempat yang maha spesial. Itu loh. Jadi kan kalau punya tamu, dibedakan enggak tempatnya? Pasti dibedakan, tergantung kualitas tamunya. Kalau tukang minta-minta, pengemis, nggak usah dibukakan pagar, kasih uang suruh pulang, pagar aja nggak dibuka, gitu loh ya.
Kalau tetangga sebelah cuman sebentar, ya paling di emperan sebentar terus keluar. Kalau murid-murid sekolah sebentar. Tapi kalau orang penting, nggak mungkin tidak diantar ke dalam. Semakin penting semakin ke dalam, semakin khusus masuk kamar, Pak, masuk kamar. Jadi itu cara Allah memuliakan orang yang diajak ngomong. Bukan Allah ada di atas arsy. Wah, repot sama orang pikirannya nggak dalam, itu repot. Repot. Padahal kalau orang meyakini Allah di atas arsy, nah terus sebelum ada arsy Allah di mana? Nah, tidak punya parkiran Allah kalau gitu. Loh, yuk, tidak benar kalau begini. Allah tidak terpengaruh oleh tempat. Allah ada sedari awalnya, ada, tidak berubah keadaan Allah. Nah, sudah. Terus adanya bila kaifah, tanpa bagaimana. Allah selesai. Itu Allah ada satu. Ini sudah sifatnya Allah kita itu. Itu harus benar akidahnya, ini harus benar. Kemudian makanya orang thariqah, Pak, kalau mau zikir itu biasanya baca surat Al-Ikhlas. Apa gunanya? Bersihkan konsep ketuhanannya. Allah yang mau dituju di dalam la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Allah yang mana? Allah yang nanti dizikirkan di dalam zikir khafi, Allah, 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 Allah. Itu Allah yang mana? Allah yang ahad, Allah yang as-somad, Allah yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu loh, Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang tempat bergantung semua makhluk, Allah yang tidak pernah dilahirkan, Allah yang tidak pernah melahirkan, Allah yang tidak sama dengan apapun. Baru batin kita itu ngarah ke Allah yang itu. La ilaha illallah kita itu Allah yang itu. Allah kita itu Allah yang itu. Loh, ini kalau begini benar, arah batin itu benar, ya, benar. Maka jangan mau ada orang apa saya ikut torekot Qadiriyah Naksabandi, tidak usul-usul. Saya ngaji di kiai ini, katanya syekh ini, orang pinter ini, 4 bulan langsung ketemu Gusti Allah. Ada orang ngomong begini, terus tak tanya, kayak apa Gusti Allah? Ada sinar putih lah. Allah kok seperti, Allah kok kelihatan? Ya bukan. Ya. Sudah ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat Syekh Abdul Qadir, tidak makan beberapa hari, juga dalam keadaan kehausan. Iblis nipu Syekh Abdul Qadir, nipunya tidak tanggung-tanggung. Cuaca dirubah, tiba-tiba mendung dari panas terik, terus angin semilir sejuk sekali, sampai Syekh Abdul Qadir terus menelan ludahnya, terus keluar sinar indah banget. Terus ngomong, sinar itu bersuara, ya Abdul Qadir, ana rabbuka faqad abahtu lakal muharramat. Hei Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Mulai sekarang kamu sudah sampai puncaknya tasawuf, kamu boleh melakukan apapun yang haram. Sudah tidak ada yang haram bagi kamu, karena kamu sudah wusul, sudah sampai di puncaknya tasawuf. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir? Dia ambil surbannya, langsung ditebas, ikhsya ya la'i, pergi kamu dalam keadaan terhina, wahai terlaknat. Terus berubah jadi asap hitam. Bima arafta annahu syaitan. Kamu kok tahu kalau aku setan? Bagaimana kamu tahu kalau ini setan? Kata Abdul Qadir, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin nyuruh yang keji. Mosok Gusti Allah kok nyuruh yang haram? Itu tidak mungkin. Coba
Loh, orang kalau bener aman Pak, tapi apa kata setan? Kamu bisa selamat. Walaqad adlaltu bimisli dzalika sab'ina min ahli thoriq. Aku ini udah biasa pakai cara ini, dan 70 orang udah sesat dengan cara ini. Ibadah terus, wiritan terus, begitu mau sampai makom wali digoda pasti oleh setan, digoyang tauhidnya. Kalau ndak kokoh tauhidnya, melenceng Pak, melenceng. Makanya ndak bisa, ini dibenerin dulu, akidahnya harus ahlu sunnah wal jamaah. Ayo sudah taruhan sama saya, cari wali yang tidak ahlu sunnah wal jamaah, nggak ada. Ya, wali itu ahlu sunnah wal jamaah. Sampai orang kepada Allah itu pasti diperiksa akidah ahlu sunnah wal jamaah ini. Maka harus benar di sini, harus benar akidahnya. Kemudian selain Allah sifat ada, sifat salbiyah. Salbiyah itu sifat yang menafikan sifat itu pada orang lain. Atau lebih gampangnya gini, sifat yang tidak akan bisa ada pada makhluk lain, sifat itu hanya miliknya Allah. Yang sebaliknya tidak mungkin bagi Allah. Itu namanya salbiyah. Ya, salbiyah itu meniadakan sifat yang sebaliknya bagi Allah. Itu agak filosofis ngomongnya. Gini saja, sifat salbiyah itu sifat yang tidak mungkin ada pada selain Allah. Hanya Allah yang punya sifat itu. Nah, gitu aja. Sifat salbiyah itu hanya Allah yang punya sifat itu. Satu, qidam, adanya sejak zaman azali, sebelum segala sesuatu ada. Selain Allah siapa? Nggak ada. Loh, itu namanya qidam. Oh, cari sudah yang ngaku-ngaku Tuhan itu punya sifat qidam, ada sebelum segala sesuatu? Tidak ada. Itu sifat Allah saja, qidam. Yang kedua, baqa, abadi, selamanya abadi, sampai dunia ini kiamat, sampai semuanya dimatikan, cuma dia yang akan hidup. Selain Allah, apa yang akan abadi? Ya gak ada. Baqa itu sifatnya Allah tok, nggak bisa selain Allah. Kita baqa mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk yang baru. Itu cuma Allah Pak. Jenengan cek yang disebut Tuhan oleh orang-orang itu, punya kesamaan enggak dengan makhluk? Ada yang disebut Tuhan ya sama-sama laki-lakinya sama saya, ya. Ada disebut Tuhan ya sama-sama makhluknya. Enggak Pak, itu enggak, rupanya enggak kayak makhluk ya, tapi ada tangannya seperti makhluk, ada badannya. Kalau masih seperti makhluk bukan Tuhan. Nah kan, jadi nanti kalau panjenengan punya pengalaman kebuka hijab, ngaku-ngaku Allah, kok seperti, pasti bukan Allah. Entah itu seperti cahaya, entah itu seperti bau minyak wangi, entah, pokoknya kalau masih seperti bukan Allah. Udah, tauhidnya bener kalau gini. Nanti mau zikir sampai 10.000 sehari, mau zikir sirri sampai 25.000, aman kalau akidahnya udah bener. Ini harus dibenerin dulu sebelum maju ke bahasan tasawuf yang lain. Ini harus bener dulu konsep Tuhannya ini. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak butuh orang lain? Makan aja kalau istri tidak masak kita kaliren loh, gitu loh ya. Saya ngomong ini tidak ada mic-nya, ya bengok-bengok nggak bisa, gitu loh ya. Kita ini butuh tempat, butuh minum, butuh napas, butuh. Ayo cari sudah
siapa di dunia ini yang tidak butuh? Semua butuh. Cuma Allah yang tidak butuh siapapun. Terus ada orang yang cek gobloknya, kalau Allah memang tidak butuh apapun, kenapa ada malaikat? Memang Allah tidak bisa ngasih berita langsung ke Nabi Muhammad? Kan Allah udah bilang hidup ini permainan. Loh, yang namanya permainan itu ya ada pemeran antagonis, orang-orang soleh, nabi, rasul, ada pemeran protagonis, orang-orang jahat, begal, maling, setan, iblis. Harus ada namanya permainan kok. Ya ada pendukungnya, pendukung orang soleh, orang alim, malaikat, pendukungnya orang jelek, setan, biar seru, biar seru. Jadi jenengan ya ndak, ya kita benci kepada keburukan, tapi ya ndak usah benci Allah menciptakan iblis. Ya wis itu dunia, ya wis itu dunia, bahwa dunia ya wis begini, akan ada orang jahat, akan ya wis begini ini dunia, ya begini ini dunia. Nah, maka hanya Allah yang qiyamuhu binafsi. Allah sendiri tidak butuh apapun dalam mengelola seluruh kehidupan ini. Allah sendiri. Ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah memberitahu, berdoalah kamu kepada Allah karena doamu pasti diterima. Terus sahabat bertanya begini ke Rasulullah, kalau begitu aku akan terus berdoa Rasul, minta yang sebanyak-banyaknya. Kata Rasulullah, mau kamu minta sebanyak-banyaknya itu, Allah punya yang lebih banyak. Allah punya yang lebih banyak. Coba jenengan bayangkan saja, dunia ini, orang hidup di dunia ini punya tanah 1 hektar di Bintaro. Itu kayaknya tidak konglomerat lagi, konglomerot. Udah kayanya kayak 1 hektar. Punya 100 hektar di Bintaro misalnya. Itu kaya. Kalau saya tanya 100 hektar tanah dibanding permukaan dunia itu banyak atau sedikit? Ya sedikit. Ya, kalau begitu dia aslinya kaya atau enggak? Yoga. Bumi ini Pak, kalau dibanding gedenya matahari, bumi ini cuma sebesar kelereng. Matahari gedenya 2 kali bola basket. Kira-kira kalau jenengan punya emas, gedenya 2 kali bola basket, sama emas 1 kelereng, hilang emas 1 kelereng, susah atau enggak? Kalah emas 1 kelereng, saya masih punya 2 kali bola basket. Jenengan minta dunia seluruh isinya itu bagi Allah cuma kecil. Kalau matahari kita dibandingkan dengan bintang yang terbesar, matahari kita itu kalau jenengan ngeruncing pensil yang paling lancip terus dititikkan, matahari kita cuma segitu. Matahari yang paling gede, gedenya sak tampah. Tampah kalau ibu bersihkan beras itu gede. Matahari kita itu. Terus jenengan tanya, bumi seberapa? Sudah, mau minta apa jenengan? Allah kaya. Allah kaya. Allah kaya. Nah, ini harus Allah qiyamu binafsi. Wahdaniyat. Allah itu satu, esa. Satunya Allah itu bukan satu bilangan. Kalau satu bilangan itu pernah 0, baru 1. Bukan itu Allah. Allah satu yang hakiki. Satu bilangan itu Pak pernah 2 kurang 1 jadi 1. Satunya bilangan itu Bu pernah setengah ditambah setengah. Ada setengah Tuhan kompromi dengan setengah Tuhan jadi 1 Tuhan. Enggak begitu. Allah itu satu yang murni, yang bukan dari bilangan. Karena itu disebut witer. Karena itu di dalam Al-Fajr
Jenengan kalau baca surat Al-Fajr, a'udzu bisyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wasyafa' demi yang genap, wal watr demi yang witir satu. Yang genap makhluk berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, ada gelap, ada terang, ada tinggi, ada rendah, dan seterusnya. Wal watr Allah yang esa satu. Yang satu cuma Allah, selain Allah ada duanya semua, ya, ada duanya semua. Nah, ini sampai di sini saja udah clear, jelas Tuhan kita itu, ya, jelas Tuhan kita, Allahnya kita itu jelas banget. Makanya dulu ada mahasiswa dari Michigan University, dia dapat beasiswa Fulbright untuk mengadakan penelitian di UI. Akhirnya dia dibawa oleh anak-anak mahasiswa ke rumah saya karena mau masuk Islam. Cuma dia bilang mau Islam tapi masih punya pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa jawab dia Islam, kalau nggak bisa nggak jadi. Terus ya udah, kamu nanya apa, tak jawab. Akhirnya masuk Islam, mandi, tak suruh mandi, masuk Islam, terus syahadat. Saya nanya, apa yang membuat kamu paling tertarik di Islam? Dia bilang konsep tauhidnya, konsep ketuhanan yang bersih, Allah yang satu, itu yang membuat saya yakin ini agama benar. Tidak seperti agama yang lain yang Allah itu dipaksa-paksakan satu, tapi sebenarnya macam-macam lah. Allah satu-satu. Nah, itu wahdaniyah. Nah, kemudian ini sifat Allah pada dirinya, sifat Allah yang khusus, Allah yang berbeda sama sekali dengan makhluk. Kemudian diberi sifat Allah yang itu dalam kaitannya dengan makhluk, dalam kaitannya dengan makhluk. Qudrat, Allah kuasa, Allah tunjukkan kekuasaannya itu dengan menciptakan segala sesuatu. Iradat, Allah punya kehendak, Allah tunjukkan kehendak Allah itu pada takdir kehidupan kita. Kepinginnya dapat A, ternyata dapat B. Ada orang pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, ya itu Gusti Allah. Jenengan boleh punya kepingin, tapi Allah yang akan menang kepinginannya. Ya, aradna amran wa aradallahu amran wa aradallahu wal khair. Kita punya kepingin, Allah juga punya keinginan. Keinginan Allah yang bakal jadi, itu namanya Allah iradah. Qudrat, iradat, ilmu, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu kita dari Allah. Hayat, Allah hidup, bahkan Allah yang menghidupkan. Hidup kita pun itu dari Allah, ya, dari Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki selesai hidup kita, ya selesai. Wong kita ini hidupnya hidup pinjaman. Ya, yang maha hidup Allah, yang memberi kehidupan Allah. Ya. Sami'an, Allah yang mendengar. Allah di dalam Islam ini, Pak, kata Iqbal dalam Asrori Hudinya, kata Iqbal, Tuhan kita itu adalah Allah yang bisa kita rasakan keberadaannya dan kita bisa menjalin hubungan interpersonal. Itu tidak seperti agama lain. Jadi kita itu bisa cinta-cintaan sama Allah, kita bisa curhat-curhatan sama Allah. Nah, itu hebatnya di Islam. Dan itu bisa kerasa, semakin panjenengan bersih hatinya, semakin merasakan kedekatan itu. Tambah bersih, tambah terasa. Tambah bersih, tambah terasa. Dan tambah bisa ngerasakan jawabannya. Jadi tidak cuma satu arah gitu. Nah, itu Allah Sami'un, Allah As-Sam, mendengar, ya, sama. Basar, Allah melihat.
Allah mirsani, Allah tahu. Ketika hijrah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar gemeteran karena orang kafirnya melihat ke bawah saja udah kelihatan Abu Bakar dengan Rasulullah. Wong itu cuman bukan goa, itu cuma cengklongan batu gitu saja. Siapa yang tidak gemeter? Kata Rasulullah, tenang Abu Bakar, kita tidak berdua, ada yang ketiga, Allah, tidak usah takut. Orang-orang tasawuf biasanya dia tidak minta orang thariqah kalau dia sedang susah, tidak terus ngomong ya Allah aku lagi susah, tidak usah ngomong, Allah juga tahu ya. Maka biasanya dia cuma wiritan ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir, wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha melihat. Wes gitu toh, wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha melihat. Itu kalau diteruskan, wahai Allah yang maha mendengar, dengarkanlah ya Allah kesusahan kami ya Allah, dengarkan ya Allah semua permohonan-permohonan. Kalau diteruskan begitu, wahai Allah yang maha melihat, lihat ya Allah keadaanku ya Allah, lihat ya Allah kesusahanku ya Allah, lihat. Tapi orang alim tidak mau panjang-panjang, cukup ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir. Sama basor kalam Allah itu senantiasa berujar, berbicara ya. Cuma tidak semua orang bisa merasakan, hanya orang yang sangat bersih batinnya, hanya wali yang kelasnya sangat tinggi yang bisa merasakan apa yang Allah mau. Nah itu sudah top one-nya wali kalau sudah sampai di situ. Itu namanya khatirul yakin. Khatirul yakin. Orang kalau sampai bisa merasakan apa yang dikehendaki Allah, dia bisa merasakan getaran kalamullah itu. Nah, cuma sifat-sifat ini ada di makhluk. Mulai dari kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, semua ada di makhluk ini ya. Tapi Allah maha, makanya terus ada sifat maknawiyah. Qadiron, maha kuasa Allah itu. Muridan, maha berkehendak. Qadiron, muridan, hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar, dan seterusnya. Nah, ini yang harus panjenengan fahami benar sebelum bahasan yang lain. Kalau ini sudah ngerti, terus kita juga ngerti sifat-sifat Allah, kita juga ngerti bagaimana Allah berbuat di dalam kehidupan ini. Oh, ini semuanya dalam kehidupan ini adalah kehendak dan kudrat Allah. Masuk kemudian kita pada ma'rifatun nafsi, ngerti tentang nafsu, tahu nafsu, tahu keburukan nafsu, tahu watak dasarnya nafsu, tahu sifat tabiat buruknya nafsu, tahu bagaimana cara mendidik nafsu untuk menjadi baik. Ini harus tahu. Yang kedua ini yang harus tahu. Nafsu itu apa? Ini apa jelaskannya? Gini Pak, aslinya di dalam diri kita itu ada 3 jiwa. Jiwa tumbuhan, jiwa binatang, jiwa hakikat manusia yang disebut ruh. Nah itu. Nah jiwa tumbuhan ini tidak pernah Bapak gubris. Ada tapi yang nggak begitu terasa. Jiwa tumbuhan itu cirinya 3: al-ghadiyah, at-tanmiyah, al-mauludah. Itulah an-nafsun nabatiyah. Al-ghadiyah butuh makan, at-tanmiyah tambah gede, tambah gede, tambah gede. Al-mauludah bereproduksi, punya anak.
Kita butuh makan, kita tambah gede, kita bisa punya anak, itu dari jiwa tumbuhan. Jiwa tumbuhan itu di tumbuhan ada, di hewan ada, di manusia ada. Nah, jenengan kalau saya tanya, waktu bayi belum ada ruhnya, kan dia tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nah terus yang membuat gede apa? Wong ruhnya belum ada. Nah itu jiwa tumbuhan. Urusan gede-gede badan tidak ada urusan sama roh, tidak ada urusan. Tidak ada urusan sama roh, itu bukan persoalannya roh. Nah terus yang jiwa hewan, ini tempatnya nafsu. Jiwa hewan di tumbuhan tidak ada, di hewan ada, di manusia ada. Kalau dalam bahasa Arab, Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebut itu an-nafsul hayawaniyah. Bahasanya orang Yunani, anima sensitiva. Kalau tadi anima vegetativa, ini anima sensitiva. Apa cirinya? Cirinya dua, al-muharrikah dan al-mudrikah. Jiwa hewan itu cirinya bisa nyerap informasi dari luar dan bisa bergerak. Yaitu hewan. Hewan bisa nyerap dari luar karena hewan punya panca indera. Dari panca indera akhirnya diteruskan masuk ke otak. Hewan itu ada panca inderanya dan ada otaknya. Tapi ya Masya Allah, hebatnya Allah Pak ya, semut sekecil itu ya ada inderanya, ya ada otaknya. Itu ya apa buatnya itu ya. Habis kalau bukan Allah gak mungkin bisa ya. Ya apa? Ya apa? Nah itu. Nah, nafsu itu di mana nafsu itu? Nafsu itu ada di kudroh. Ada al-muharrika, al-mudrika. Di muharrika, di bergerak. Di bergerak. Yang bisa bergerak hewan sama manusia. Nah, bergerak itu ada irodah, ada kudroh. Yang membuat manusia bisa bergerak itu karena dia punya keinginan, nah, dan punya kekuasaan. Keinginan inilah yang bahasa lainnya namanya syahwat atau nafsu. Nafsu. Nafsu ada dua, keinginan itu nafsu. Nafsu ada dua, ada syahwat, ada ghadab. Nafsu hasrat keinginan dan ada daya marah. Nah itu loh, ini yang disebut dengan nafsu itu ini. Nafsu itu adalah bagian dari jiwa binatang. Jiwa binatang itu ada di mana? Nempel di badan kita ini, ya di badan kita ini. Nah ini yang nanti mati itu ini. Kalau roh tidak mati, roh itu cuma pindah alam. Roh itu, tapi ini dikendalikan oleh roh. Nah kita akan dulu ya. Nanti kok nunggu ini, nunggu titik. Jadi badan ini dikendalikan oleh roh. Jadi ini seperti wadah saja, ya, seperti wadah saja. Nah disitulah tempat nafsu, tempat nafsu. Yang nafsu itu sifat dasarnya adalah rakus tama. Rakus tama. Nah ini ada dulu, bangkit terus dilanjutkan ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر لا Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi nafsu itu ada dua, satu nafsu syahwat, dua nafsu ghadab ya. Nanti kita bahas lebih detail pada penjelasan. Tapi saya dulu sudah bahas ya. Nafsu itu sifat dasarnya nafsu syahwat. Syahwat itu bahasa kita keinginan ya. Ghadab emosi, daya marah. Nah ini yang menyebabkan manusia rusak ya, dua ini tok sebenarnya. Orang itu semua maksiat itu sumbernya cuma dua ini. Orang itu rusak gara-gara ndak kuat ngempet, ndak kuat nahan nafsu. Okay. Kenapa ada zina? Ndak kuat nahan syahwat ya. Kenapa ada mencuri? Ndak kuat nahan kepingin kaya, ndak kuat nahan miskin ya. Kenapa ada korupsi? Ndak kuat nahan miskin ya. Kenapa ada orang sampai mukul? Ndak kuat nahan marah. Kenapa ada orang sampai bunuh? Ndak kuat nahan emosi. Karena itu kalau orang mau alim, latihan nahan. Nah, latihan nahan. Jadi nahan keinginan, nahan emosi, yaitu latihannya. Latihan. Harus kuat tahan. Orang alim itu tahan, pertahanan batinnya kuat. Meskipun digoda dengan berbagai bentuk lawan jenis, ndak goyang ya. Mosok baru jadi kepala bla bla bla, goda perempuan bubar, pasti pecah, kapok mau kapan. Oh ya apa ya, ya apa, nggak bisa begitu itu ya. Kuat nahan marah, kuat nahan marah, emosinya stabil ya, emosinya stabil. Nah saya ngasih ciri gampangnya, kalau orang sudah selesai urusan mengendalikan, memanage hasrat, keinginan dan emosi, orang itu akan menjadi orang yang tenang, orangnya stabil.
bahasa Arabnya mutmainnah, nafsunya mutmainnah. Tapi kalau nafsu itu tidak dikendalikan, tidak dikekang, ya perintahnya jelek semua. Makanya namanya ammaroh bisu. Ya apa dari ammaroh bisu mau jadi mutmainnah, harus kuat nahan. Nah itu harus kuat nahan, latihan nahan. Nahan itu bahasa Arabnya imsak. Nahan itu bahasa Arabnya as-saum. Karena itu ngalahkan nafsu yang paling hebat adalah dengan puasa. Karena itu kita diwajibkan oleh Allah minimal 1 tahun puasa 1 bulan. Minimal 1 tahun kita itu harus turun mesin, ditahan semuanya dulu supaya remnya pakem, gasnya pakem. Kenapa? Karena 11 bulan dipakai terus, remnya oglok-oglok, gasnya juga udah nggak kenceng. Ya itu akhirnya ya susah, waktunya ngegas ngerem, waktunya ngerem ngegas, wah repot. Ketemu istrinya orang ngegas, ketemu istrinya sendiri ngerem, malah kacau kalau gini, harus turun mesin. Jadi itu gunanya ibadah, itu di situ sebenarnya, itu gunanya ibadah. Oke. Baik, saya ingin ngasih kesempatan panjenengan kalau ada hal yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan, ada sedikit waktu. Oke, silahkan. Untuk jamaah yang mau bertanya, Siapa dia? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya nggak berani bahas tentang nafsu lebih jauh lagi, karena pasti itu butuh waktu yang lebih detail. Ya. Pada prinsipnya seperti yang Allah sudah katakan, mengutip apa yang dinyatakan nanti oleh Nabi Yusuf, di mana di dalam surat Yusuf Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak pernah melepaskan setiap hasrat keinginan nafsu. Selalu kalau nafsu punya keinginan itu di bawah kontrol pikiran yang sehatnya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena nafsu kalau merentah pasti buruk, pasti ngelawan aturan Allah. Nah itu yang dimaksud nafsu ammarah bisu. Ya itu nanti harus dididik dengan mujahadah riyadhah supaya tidak jadi nafsu yang buruk. Nah, nafsu buruk itu nanti muncul jadi sifat buruk, menjadi karakter buruk, menjadi pribadi yang buruk. Nah, supaya orang itu tidak berkepribadian buruk, nafsu ini yang harus dikendalikan. Nah, mengendalikan nafsu nanti namanya mujahadah riyadhah, sehingga muncullah sifat-sifat baik. Pada orang-orang tasawuf, orang thariqah khususnya, mengalahkan nafsu ini lebih khusus lagi digempur batin pakai kalimat Allah, la ilaha illallah. Karena sumbernya keburukan kebaikan itu di hati. Karena itu yang digempur hati dengan la ilaha illallah, Allah. Itu rahasianya. Oke, saya kira ini yang bisa dijelaskan untuk malam ini. Insyaallah ngaji berikutnya saya masih melanjutkan apa yang kita bahas dalam 4 tema pokok di kajian tasawuf ini.
Mudah-mudahan Allah jadikan ini ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan sehat zahiran wa batinan, dan Allah berikan kita istiqamah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan mengikuti para salafus salih ala dini wa kulli niyatin salih wa hadratin Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.